Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, Stanbook A221-18097. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sel. Nah, adik-adik sekalian, apakah kalian mengetahui apa itu sel? Ya, langsung saja. Jadi, sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan penting dalam aktivitas hidup sel. Selanjutnya, ada dua ilmuwan yang mengatakan bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup. Mengapa dikatakan sebagai unit struktural? Jadi dikatakan sebagai unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup karena makhluk hidup tersusun atas sel, sehingga dikatakan sebagai unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya, bagaimana sih ukuran sel itu? Jadi, sebagian besar sel berdiameter 1-100 mikrometer dan bervolume 1-1000 mikrometer kubik. Jadi antara sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda ukuran. Pada sel hewan kira-kira berdiameter 20 mikrometer, sedangkan pada sel tumbuhan sekitar 40 mikrometer. Nah, karena ukuran sel sangat kecil sehingga kita tidak bisa melihat dengan mata biasa atau mata telanjang, sehingga kita membutuhkan mikroskop untuk melihat suatu sel. Selanjutnya, ada dua komponen kimia penyusun sel. Yang pertama adalah komponen organik dan yang kedua adalah komponen anorganik. Nah, komponen organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik terdiri dari air, mineral, dan vitamin. Nah, komponen organik yaitu karbohidrat, yang mana karbohidrat di dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi dan sebagai pembentuk sel. Nah, karbohidrat dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama monosakarida, yaitu 1 gugus gula, dan yang kedua adalah disakarida, 2 gugus gula, dan yang ketiga adalah polisakarida, yaitu lebih dari 2 gugus gula. Nah, selanjutnya adalah protein. Nah, protein di dalam sel juga berperan penting. Protein tersusun dari asam amino dan berperan dalam menyusun membran plasma. Protein juga berfungsi sebagai membantu mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Nah, yang ketiga adalah lemak, yang mana lemak juga berperan penting di dalam sel. Nah, lemak tersusun dari asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak adalah komponen utama penyusun membran plasma. Nah, yang keempat adalah asam nukleat. Nah, yang mana asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA dan tersusun oleh nukleotida. Nah, ini asam nukleat berfungsi sebagai pewarisan sifat dan sebagai sintesis protein. Nah, selanjutnya adalah komponen yang kedua, yaitu komponen anorganik. Ya, komponen anorganik di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah vitamin, dan yang ketiga adalah mineral. Dan langsung saja yang pertama, yaitu air. Air merupakan komponen kimiawi penyusun sel. Air berfungsi sebagai pelarut bahan organik dan bahan anorganik di dalam sel. Air juga berfungsi sebagai mempercepat reaksi biologi di dalam sel. Dan lanjut yang kedua, yaitu vitamin. Nah,
vitamin berperan sebagai katalisator di dalam sel. Nah, vitamin terdapat beberapa macam. Yang pertama ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ya. Yang ketiga adalah mineral. Nah, mineral berfungsi sebagai aktivitas metabolisme di dalam sel dan berfungsi sebagai mempercepat kerja enzim. Baiklah, selanjutnya berdasarkan tipenya, sel dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Nah, langsung saja yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang belum memiliki nukleus dan tidak memiliki membran inti, sehingga tidak ada yang membatasi antara materi genetik dengan bagian sel lainnya. Sel ini biasa ditemukan pada sel hewan uniseluler. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sel eukariotik. Nah, sel eukariotik yaitu sel yang sudah memiliki nukleus dan sudah memiliki membran inti, sehingga ada yang membatasi antara materi genetik dengan bagian sel lainnya. Sel ini biasa ditemukan pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, selanjutnya sel dibedakan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel sel. Nah, langsung saja yang pertama yaitu membran sel. Nah, membran sel merupakan lapisan pembatas antara isi dan lingkungan luarnya. Fungsi dari membran sel yaitu sebagai tempat lalu lintas molekul ion yang terjadi secara dua arah, yaitu dari dalam sel dan dari luar sel. Nah, selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma terletak di dalam sel dan di luar inti sel. Nah, sitoplasma tersusun dari cairan dan padatan. Cairan yang dimaksud yaitu disebut sitosol yang bersifat koloid, sedangkan padatan yang dimaksud yaitu organel. Nah, yang ketiga adalah organel sel. Nah, organel sel ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti nukleus, mitokondria, ribosom, badan Golgi, badan mikro, dan lain-lain sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu nukleus atau inti sel. Nah, inti sel ini terdiri dari 3 bagian, yaitu selaput inti, cairan inti, dan anak inti. Nah, inti sel ini berfungsi untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam sel terdapat kromosom yang mengandung DNA untuk mengatur sintesis protein. Nah, yang kedua adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan inti sel. Nah, retikulum endoplasma terbagi lagi menjadi 2 bagian. Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma halus yaitu yang tidak ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom. Baiklah, yang ketiga yaitu badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berbentuk seperti kantong pipih yang dibatasi oleh membran. Nah, pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Nah, fungsi dari badan Golgi yang pertama yaitu untuk membentuk membran sel dan dinding sel pada tumbuhan. Yang kedua, untuk membentuk kantong pada sel-sel kelenjar untuk sekresi. Dan yang ketiga, sebagai tempat pembentukan zat-zat sekresi. Yang keempat yaitu mitokondria. Nah, mitokondria terdapat di semua sel-sel eukariotik. Nah, fungsi dari mitokondria yaitu sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. Nah, yang kelima yaitu lisosom. Nah, lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi yang mana memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai
sistem pencernaan intrasel, yang kedua sebagai eksositosis, dan yang ketiga autolisis, dan yang keempat adalah autofagi. Selanjutnya yang keenam adalah badan mikro. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang badan Golgi. Nah, di sini badan mikro terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah freksisom dan yang kedua adalah glioksisom. Nah, apa yang membedakan antara kedua ini? Yaitu pada freksisom terdapat enzim katalase, sedangkan pada glioksisom terdapat enzim yang dapat merubah lemak menjadi gula. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu plastida. Nah, plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kloroplas, leukoplas, dan kromoplas. Baiklah, yang ke-8 adalah vakuola. Nah, vakuola hanya terdapat pada tumbuhan, juga terdapat di hewan, tetapi ukurannya sangat kecil. Nah, fungsi dari vakuola yang pertama sebagai tempat menyimpan alkaloid dan pigmen antosianin. Nah, yang kedua sebagai tempat penimbunan sisa metabolisme dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, yang kesembilan yaitu ribosom. Nah, ribosom terdapat bebas di sitoplasma dan terikat oleh retikulum endoplasma yang mana berfungsi dalam sintesis protein. Baiklah, yang ke-10 adalah sentriol. Nah, sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Sentriol yang memiliki jumlah sepasang disebut sentrosom. Nah, yang ke-11 yaitu sitoskeleton. Nah, sitoskeleton memiliki fungsi dalam membantu gerakan substansi dari sel yang satu ke sel lainnya. Nah, baiklah, jadi ada 11 yang termasuk dalam organel-organel sel. Baiklah, kita membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sudah kita ketahui bahwa sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel eukariotik yang mana sudah memiliki nukleus dan memiliki membran inti. Nah, jadi ada organel-organel sel yang terdapat di dalam sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu seperti dinding sel, membran sel atau membran plasma, mitokondria, sitoplasma, ribosom, lisosom, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, dan aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, itu organel-organel yang terdapat di dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jadi ada juga organel-organel sel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan saja, yaitu seperti kloroplas. Nah, kloroplas hanya terdapat di dalam sel tumbuhan saja, tidak terdapat di dalam sel hewan. Nah, ada juga vakuola. Nah, vakuola hanya terdapat di dalam sel tumbuhan, tapi ada juga terdapat di sel hewan, hanya ukurannya sangat kecil. Nah, ada juga ameloplas. Ameloplas hanya terdapat di dalam sel tumbuhan, tidak terdapat di dalam sel hewan. Nah, ada juga organel-organel sel yang hanya terdapat di dalam sel hewan, yaitu seperti mikrotubulus dan sentriol. Nah, sekian penjelasan materi tentang sel dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.